Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nurul Adi Jatmiko, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Buntuan 01 Kabupaten Cilacap, dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Nofrizel selaku fasilitator dan Bu Deni Andrianingsih selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pelajaran yang baru diperoleh. Itu pada modul 2.3 ini saya belajar tentang coaching untuk supervisi akademik melalui alur Merdeka pada LMS tentang pendidikan guru penggerak. Materi pada modul 2.3 ini terdiri dari pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan berprinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, pada proses pembelajaran modul ini, saya mendapat banyak sekali pengalaman baru dan menantang seperti teknik praktik coaching, praktik supervisi akademik bersama rekan calon guru penggerak, serta melakukan aksi nyata terkait supervisi dengan paradigma coaching. Pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kompetensi saya sebagai pendidik. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu pada saat saya mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik ini, pada awalnya saya merasa cemas karena tugas cukup menantang, yaitu melakukan praktik coaching dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Namun setelah saya mempelajari melalui tahapan-tahapan Merdeka pada LMS, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Dan juga adanya dukungan dari berbagai pihak seperti Bapak Fasilitator, pengajar praktik, pimpinan, dan rekan sejawat, dan rekan-rekan atau teman-teman calon guru penggerak satu kelas itu membuat saya bersemangat untuk terus memaksimalkan potensi yang saya miliki. Selain itu, saya merasa senang karena saya dapat terus berlatih berkolaborasi dan berkomunikasi yang baik dengan rekan calon guru penggerak lainnya dalam melakukan praktik coaching dan supervisi akademik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Dalam proses belajar tentang coaching untuk supervisi akademik, hal-hal yang sudah baik menurut saya terkait dengan keterlibatan saya yaitu yang pertama, saya telah menjalin kolaborasi yang baik dengan rekan calon guru penggerak lainnya saat forum diskusi maupun praktik pelaksanaan coaching dan supervisi akademik. Kemudian saya juga dapat mencermati dan memahami materi pada modul ini dengan baik dan mengimplementasikannya pada pembelajaran di kelas sebagai coach. Yang ketiga, saya juga dapat berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah saya tentang materi modul 2.3 ini terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Sedangkan apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal-hal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar yaitu yang pertama, manajemen waktu yang perlu diperbaiki lagi untuk melengkapi tugas pada LMS. Yang kedua, memperbanyak literasi dan praktik dengan kesadaran penuh terkait materi pada modul ini. Yang ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan lebih terbuka dan berbobot pada saat melakukan praktik coaching, sehingga seorang coach dapat menemukan solusinya dan merancang langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi olehnya. Yang keempat, membangun kolaborasi yang bersinergi dalam menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan rekan-rekan sejawat di sekolah.
keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, kompetensi saya semakin berkembang ditandai dengan kemampuan saya untuk praktik pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur Tirta dan berdasarkan prinsip-prinsip dalam coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga memahami dan dapat mempraktikkan kegiatan supervisi dengan paradigma coaching melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk analisis untuk mengimplementasi dalam konteks calon guru penggerak, yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana paradigma coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik? Nah, dalam setiap interaksi kegiatan di sekolah, seorang kepala sekolah atau pemimpin perlu menggunakan paradigma berpikir positif yang memberdayakan bagi warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada pada komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru itu dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan nantinya, yang dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang baru yang diperbaiki dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kemudian, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Keterampilan coaching dan supervisi akademik memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam melakukan supervisi akademik, kita memerlukan keterampilan teknik coaching agar tujuan supervisi dapat tercapai secara optimal. Coaching merupakan suatu proses memfasilitasi dan mengantarkan seorang coachee untuk memaksimalkan potensi dirinya, sehingga seorang coachee dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching itu meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, komprehensif, fokus pada coachee, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, serta memiliki kesadaran diri. Kemudian menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks awal calon guru penggerak. Banyak guru yang beranggapan bahwa supervisi akademik hanya formalitas saja yang dilakukan secara rutin untuk mengukur kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Banyak guru yang miskonsepsi terhadap tujuan supervisi akademik sehingga meresponnya itu dengan rasa takut dan cemas saat akan dilaksanakan supervisi. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah pada saat rapat Dewan Guru untuk menyamakan persepsi tentang makna dan manfaat dilaksanakannya supervisi akademik. Yang kemudian berbagi dengan rekan guru tentang praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yaitu membuat keterhubungan. Pengalaman saya di masa lalu, itu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi akademik ini dilaksanakan saat kepala sekolah atau pengawas sekolah itu melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga seperti sebatas penilaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru pada saat di kelas. Dan makna dari supervisi tersebut tidak tersampaikan dengan baik sehingga saya kurang mengetahui bagian mana yang masih perlu perbaikan dari kegiatan pembelajaran saya. Kemudian penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dari peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi guru. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari oleh saya, yaitu dari modul 2.1,
Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, itu murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya atau minat belajarnya agar memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap murid. Begitu pula dengan seorang coaching, itu memaksimalkan potensi dari seorang coach untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Sedangkan dari modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Nah, saat coaching, sebaiknya seorang coach juga melaksanakan teknik tersebut agar lebih fokus dan terwujudnya kehadiran penuh saat melakukan kegiatan coaching bersama seorang coach. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.